Konsep Yanda sama Bunda itu culture-nya sama gitu. Di rumah itu yang penting itu kita ngebangun rasa nyaman. Kehadirannya Keisha itu buat Yanda sebuah sebuah kebahagiaan baru lah gitu, kehadiran Keisha di tengah-tengah kita gitu. Nyari tuh nama yang pas buat kakak gitu. Apa ya gitu. Kenapa Yanda bisa sesayang itu sama aku padahal aku bukan anaknya Yanda? Jangan gitu dong. Hai guys, welcome back to Keisha Adi Channel. Hari ini aku mau ngobrol sama Yanda, tapi aku sendiri soalnya mic kita cuma berdua. Jadi Adi nggak bisa bareng sama kita di sini. Padahal aku punya loh. Ini emang punya yang kayak aku? Mona Indra Channel. Oh, iya bener. Channelnya. Nah, hari ini aku mau tanya-tanya sama Yanda, mau ngobrol berdua. Aku nggak pernah ngobrol sama Yanda berdua, biasanya selalu sama Bunda atau enggak enggak? Dulu. Masih zaman dulu kamu masih bayi. Iya, dulu bayi. Iya. Nah, jadi Yanda kan sekarang lagi terkenal, makanya aku ajak Lagi terkenal lagi. Wow. lagi trending satu seriesnya. Amin. Apa judulnya? Little Mom Little di Mom. WTV. Komen yang udah nonton. Pasti udah banyak ya. Oke, aku mau tanya Yanda kabarnya baik atau lagi nggak baik-baik? Baik banget. Baik banget. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat ya. Sehat, baik-baik. Terus kan aku lihat-lihat di Instagram Yanda sama pasti kamu semua yang udah lihat Instagram Yanda sekarang lagi bangun rumah ya? Iya, benar. Kenapa bangun rumah lagi? Kan dulu kan Yanda dari punya rumah terus memutuskan tinggal di apartemen. Itu kenapa? Banyak hal sih sebenarnya sih. Tadinya kan rencana cuman renovasi. Jadi waktu rumah yang lama itu Palem. kita yang di Palem itu kita pindah ke sini karena kebetulan apartemen belum ada yang nyewa. Jadi yuk kita ke apartemen dulu yuk, mumpung apartemennya masih kosong. Terus rumah sekalian direnovasi gitu, sebagian kayak dapur, terus ada buat serapan air gitu ya untuk karena banjir. Karena depan itu suka banjir gitu. Jadi bikin sumur resapan gitulah. Nah, dulu plannya cuma 6 bulan gitu ya. Tinggal di ada apartemen. bilangnya sama Bunda 6 bulan. Bunda aja bilang komplain tuh, jangan kelamaan 3 bulan aja. Oh gitu. Ya udahlah, nggak apa-apa. Ya udah 3 bulan. Wah, pindahlah ke apartemen. Dari 3 bulan mereka anak-anak juga sama sekali belum ada komplain kan. Ke Bunda juga gitu. Terus 6 bulan nggak ada minta untuk balik. Entar deh digenepin aja setahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai 3 tahun itu kita nggak pindah-pindah. Terus aku bilang, ini kasihan loh rumah yang di Palem nggak ada orang. Sempat kosong kan 3 tahun nggak ada, cuman ada security doang yang jagain sama yang bersih-bersih. Cuman kan kalau rumah nggak ditinggalin itu kan berantakan gitu, baunya lah, auranya nggak enak lah. Nah akhirnya Yanda bilang sama anak-anak sama Bunda, gimana kalau ini rumah dibuat bisnis? Sayang kalau umpamanya cuman didiemin. Kalian mau pindah apa enggak? Enggak deh, di sini aja. Pada maunya di apartemen semua gitu. Nah, akhirnya udah nyaman karena memang di apartemen lebih enak. Nah, pada saat itu akhirnya mikir tuh mau diapain rumah yang di Palem. Banyak tuh yang ngajak kerjasama jadi buat hotel lah, kos-kosan lah, dikontrak buat sekolahan bahkan udah pernah gitu. Cuman akhirnya Yanda punya konsep ya ini yang co-working space itu. Connecting. Tapi jujur sih, Yanda juga merasa nyaman berada di apartemen. Karena memang konsep Yanda sama Bunda itu culture-nya sama gitu. Bahwa di rumah itu yang penting itu kita ngebangun rasa nyaman. Sebuah rumah tinggal itu buat kita itu nggak penting besar, tapi kalau seandainya dengan kecil pun kita bikin suasana yang asik, suasana yang menyenangkan gitu ya, itu akan lebih enak gitu. Jujur aja Yanda selama pindah di apartemen yang luasnya cuma 150 ini dengan kamar cuma 3 gitu ya, tapi Yanda menemukan bonding sama anak-anak gitu. Bahkan waktu itu Raka masih kelas 4 SD kalau nggak salah ya. Yanda udah 6 tahun dulu tinggal di sini, di rumah ini gitu. Raka itu waktu itu kelas 4 SD sama Nala itu kelas 2, kelas 1 itu Yanda yang mandiin. Oh, gitu. Setiap hari Yanda mandiin.
Terus lama-lama aku merasakan ya, Yanda merasakan kok enak gitu, lebih dekat. Ya, lebih kan memang tujuan kita berumah tangga itu kan menciptakan surga, ya kan. Yanda menemukan surga plus-plus lah istilahnya di apartemen ini gitu, dengan rumah yang lebih kecil, ternyata bondingnya lebih kuat sama bunda, terutama sama anak-anak gitu ya. Lebih nyaman dan lebih efisien sih semuanya gitu. Semuanya sudah diurusin sama manajemen gitu ya. Ada kolam renang, ya ada yang ngurusin ya kan, kebon, istilahnya taman gitu ya. Terus bahkan ke bawah tinggal mall. Jadi semuanya bisa one stop gitu, lebih gampang juga. Gitu sih. Terus kalau sekarang memutuskan pindah rumah lagi kenapa? Karena udah sempit. Ya, jadi itu tadi yang Anda cerita, Yanda sama keluarga udah tinggal di sini di apartemen itu tuh rencananya 6 bulan jadinya 6 tahun. Insya Allah awal tahun depan insya Allah sih kalau memang dikasih kelancaran, memang kita rencana pindah. Kenapa? Karena yang pertama kebutuhan dari kebutuhan ruangan, kamar terutama. Sampai sekarang dari kita pertama tinggal di sini, Raka sama Nala itu tinggal satu kamar. Which is itu kamarnya cuma 2,5 kali 2 kali. Kecil banget, harusnya Kecil bukan banget. kamar, Seharusnya itu bukan kantor. kamar, itu sebenarnya kamar kerja. Iya, kamar kerja. Kita bikin kamar gitu untuk mereka. Kalau dulu 6 tahun yang lalu mereka kecil-kecil gitu, nggak ada masalah, mereka happy. Sekarang Mas Raka aja tingginya udah ngelebihin Yanda gitu kan, dan cowok gitu udah puber gitu kan, jadi memang harus dipisahkan sama adik perempuan gitu. Nala juga memang sejauh ini mereka belum ada komplain gitu. Aku kamarku kecil apa nggak ada. Cuman aku Yanda aja yang merasa bahwa aduh kok kayaknya aku nggak ngasih tempat yang selayaknya lah buat mereka gitu, usianya mereka, kebutuhan mereka gitu. Itu sih, terus ketambah lagi dapat hadiah Numa gitu kan. Numa tinggal di tempat ini, jadi perlengkapannya Numa aja udah banyak, bikin sumpek gitu lah istilahnya di ruang tamu lah, mainannya. Jadi kita ngurangin otomatis. Numa nggak punya mainan lah, apalagi pandemi gini kan sayang. Pandemi seperti ini kan kita bingung juga gitu untuk main di luar rumah juga ya ada takut. Jadi ya mainan kadang-kadang bikin berantakan gitu loh di apartemen. Dan juga pandemi ini kan Bunda Yanda punya pemikiran yang sama juga untuk ngajak Oma untuk tinggal sama Yanda, karena kan di rumah Pasar Minggu kan Oma sendiri, Opa masih aktif kerja, Papa juga masih kerja gitu kan, apalagi Papa udah menikah sama Tante Wulan pada saat itu, sering pulang sama almarhum, sering pulang ke sana kan, jadi kasihan gitu loh Oma. Sempat dengar Yanda Oma katanya jatuh gak ada orang gitu kan, aku jadi oh my god gitu, udahlah saya ajakinnya Oma kesini deh. Nah waktu itu kan Oma kita tidurnya sama Mima. Mima nggak welcome, Mima nggak ada masalah, cuman ya itu tadi kembali Mima kan remaja ya gitu, dia punya privacy gitu yang kebetulan itu dia sebenarnya nggak komplain. Akhirnya Oma yang merasa kasihan sama Mima gitu, akhirnya Oma tidurnya di ruang tamu. Nah hal-hal itu yang membuat Yanda jadi, aduh ini nggak bisa kayak gini deh, ini nggak sehat nih seperti ini gitu. Ketambahan lagi ada Balin gitu kan, Balin yang memang alhamdulillah kita masih dikasih kepercayaan untuk merawat Balin gitu ya. Nah itu bayangin luasnya seperti ini, kamar cuma 3, ada 10 orang di apartemen ini. Jadi Yanda mikir, udahlah bismillah lah sayang. Jujur Yanda pas-pasan gitu ya. Pandemi ini ya bisnisnya Yanda co-working space lagi off gitu kan. Terus bukan off lah, masih ada tapi ya tenannya berkurang. IO apalagi nggak boleh ada event sama sekali gitu kan. Terus syuting dibatasin gitu. Jadi akhirnya ya Yanda bilang sama Bunda, bismillah lah sayangnya, mudah-mudahan kita diberi kemudahan untuk melancarkan ini. Udah, alhamdulillah sampai sekarang ini yang tadinya rencana Yanda mau jual mobil, kalau seandainya memang kita jual mobil untuk renovasi, alhamdulillah kita belum sampai jual mobil nih. Sekarang masih bisa kita biayain gitu, walaupun ya lumayan kembang kempis lah gitu ya, tapi bismillah lah insya Allah. Niat kita baik kan, sayang gitu. Apalagi ntar lagi ada cucu, main di rumah, ada anaknya nanti nginepnya Kesha. susah. Iya, nanti bisa nginep tempatnya Yanda.
Oke, ini balik lagi ke aku ya. Ya. Kan karena hari ini aku tuh mau kasih tahu sama teman-teman gimana kedekatan aku sama Yanda gitu. Nah, Yanda kan sama aku dari lahir ya, karena Bunda sama Yanda pacaran udah cukup lama. Iya, Ya kan udah. pacarannya 5 tahun kan? 5 tahun. Jadi Nah, 24 tahun ya sama Bunda. udah bareng. 19 bukan bareng. 19 tahun bareng, tinggal bareng. Nikah. Pacarannya 5 tahun. Gitu. Nah, terus Yanda kan sama aku udah dari lahir berarti kan? Iya dong, nyaksin kamu. Yanda. Bahkan yang kasih aku nama Yanda juga Iya. sama Bunda. Nah Yanda itu sama Bunda. kenapa Yanda bisa sesayang itu sama aku padahal aku bukan anaknya Yanda? Oh, jangan gitu dong. Saya bukan anak sih, kamu anaknya Yanda juga. Iya, tuh maksudnya- kan. Jadi melo deh. Jangan dong. Maksudnya bukan anak dari Yanda gitu, tapi udah kayak anaknya. Jangan, Yanda jadi. Aduh, aku juga jadi sedih nih. Ya, Yanda kan memang waktu itu kan sama Bunda gitu kan pacaran. Terus ngelihat kakak waktu itu memang kan Yanda deket sama papa sama mama gitu kan, kita sering jalan bareng. Jadi kebetulan Yanda sama Bunda juga suka anak kecil gitu kan. Kehadirannya Keisha itu buat Yanda sebuah kebahagiaan baru lah gitu, kehadiran Keisha di tengah-tengah kita gitu. Pada saat Keisha mau lahir ya, waktu mama mau lahiran, Bunda sama Yanda itu udah nunggu-nunggu, aduh kita nanti yang ngurusin ya, nanti kita udah seperti itu gitu kan. Pada saat kakak lahir pun kita itu rasa kepemilikannya terlalu tinggi gitu. Kadang sampai Yanda mikir, aduh takut papa atau mama jealous kan gitu kan. Terus pada saat itu kan di Triadipa kan kakak lahir, Yanda ngelihat waktu habis dari lahir langsung Yanda yang lihat gitu kan seperti apa di tempat kamar bayi gitu. Aku masih inget tuh di kaca gitu, dibatasi nama kaca Yanda sama Bunda gitu, lucu. Terus akhirnya dibawa ke ke ruangnya mama untuk dikasih ASI. Udah tuh mulai mikir-mikir masalah nama tuh gitu, masalah nama gitu. Akhirnya Yanda sama Bunda nyari tuh nama yang pas buat kakak gitu, apa ya gitu. Sama gitu sama Yanda Bunda, terus akhirnya jadilah si Sarah Seveika Keisha Ratuliu itu. Berarti emang kenapa kalau yang nanya kenapa bisa sesayang itu ya emang karena Yanda kan nemenin aku dari lahir. Iya, dari lahir Pasti tumbuh banget. rasa sayang seperti anak sendiri gitu kan. Nah, terus Yanda kan sayang sama aku kan. Kenapa Yanda bisa ini udah ya tadi. Oh ya, aku pas kecil gimana sih? Kan Yanda nemenin aku tuh dari kecil. Keisha pas kecil, yang pasti waktu bayi, ya lucu banget kakak gitu. Apalagi Bunda kan dari dulu pengen punya adik. Terus tiba-tiba nongol lah Keisha gitu. Dan bahkan dulu kakak sering banget kita culik gitu istilahnya gitu. Karena kan mama waktu itu kan kerja juga tuh sama opa kan. Sibuk, papa juga kadang-kadang. Yang kebetulan yang sering berpergian gitu kemana-mana itu Yanda sama Bunda. Nah, tapi kan selalu ngajak oma gitu kan. Jadi Keisha waktu itu memang lengket banget sama Yanda, Bunda lah. Gitu pergi ke mana-mana, selalu kita ajakin. Bahkan sampai ada gosip. Gosip ini sampai bukan infotainment, wartawannya itu nyari Akte. Di rumah sakit di Malang itu ngelihat bener nggak sih Mona Ratuliu ini lagi hamilnya di Malang gitu loh. Sampai sempat kayak gitu, sampai ada yang tanya-tanya, ada yang nyeritain ke Yanda kalau ada yang dikirain kakak itu anaknya dari Bunda. Dikirain gitu. MBA. Iya, dikirain anaknya dari Bunda gitu. Jadi ya karena kan Yanda udah deket gitu kan, dan kakak waktu itu sangat nempel sama kita kemana-mana. Manggilnya kan waktu itu Nana sama Indah kan gitu. Jadi akrab banget lah kita waktu itu ya. Ke Malang, bahkan ke Malang Yanda ajakin. Terus ke Bali Yanda ajakin tanpa mama papa gitu. Tapi ya sama oma gitu. Yanda ajakin ke Bali, ke mana lagi ya waktu itu ya? Sering kok kakak tuh sering banget Keluar kota, pokoknya sering banget. Sering ikut sama Yanda Bunda. Anaknya mama papa nggak cuman aku, ada Harsha, ada Balin. Iya. Nah itu pasti
yang di rumah juga pengen tahu kenapa Yanda tuh bisa berbesar hati pengen diikut campurin terus nih sama kita. Apa ya? Nikmat yang Yanda sama Bunda berikan gitu ya. Yaitu ngurusin anak, karena Yanda sama Bunda dari dulu emang suka ngurus anak gitu. Teman-teman Yanda bahkan kok bisa sih punya rasa seperti itu? Nggak tahu ya, aku tuh merasakan anaknya Doni itu kayak anakku gitu loh.